Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali rangkaian acara pada kesempatan sore hari ini, kita akan saksikan bersama sebuah persembahan sendera tari Topeng Sugriwo Subali yang akan hadir dari Desa Wisata Jatimulyo Girimulyo, sebuah sendera tari yang menjadi ikon Kabupaten Kulon Progo dan biasa dimainkan di salah satu destinasi wisata di Kulon Progo, yaitu Goa Kiskendo. Hadirin sekalian, kita sambut dengan tepuk tangan sendera tari Topeng Sugriwo Subali. Cerita berawal ketika Dewi Tara memberikan surat atau nawolo kepada Lembu Sura. Isi surat tersebut berisikan penolakan lamaran kepada Mahesa Sura. Disitulah Mahesa Sura marah kepada Dewi Tara dan para dewa yang berada di kahyangan. Mahesa Sura dan Lembu Sura berniat untuk menculik Dewi Tara. Di saat Dewi Tara yang sedang berada di taman kayangan, tanpa diduga datanglah Lembu Sura dan Mahesa Sura. Maka Dewi Tara dibawa pergi oleh Mahesa Sura dan Lembu Sura. Sontak suasana kayangan menjadi ricuh. Di kayangan Bathara Indra mengetahui bahwa Dewi Tara diculik oleh Prabu Mahesa Sura dan Lembu Sura. Maka Bathara Indra turun untuk meminta bantuan kepada Subali untuk menyelamatkan Dewi Tara, dan Dewi Tara ditolong oleh Subali. Terjadilah peperangan antara Subali dan Prabu Mahesa Sura Lembu Sura. Subali pun mampu mengalahkan Mahesa Sura dan Lembu Sura. The story begins when Dewi Tara gives a letter Nawolo to Lembu Sura. The contents of the letter contain the rejection of an application to Mahesa Sura. That's where Mahesa Sura is furious at Dewi Tara and the gods who are in heaven. Mahesa Sura and Lembu Sura intend to kidnap Dewi Tara. When Dewi Tara was in the Garden of Heaven, Lembu Sura and Mahesa Sura unexpectedly arrived. Dewi Tara was able to be taken away by Mahesa Sura and Lembu Sura. Suddenly, the atmosphere of heaven became chaotic. In Kayangan, Bathara Indra found out that Dewi Tara was kidnapped by Prabu Mahesa Sura and Lembu Sura. Bathara Indra came down to ask Subali for help to save the goddess Dewi Tara. Subali rushed to immediately go saving Dewi Tara. There was a war between Subali, Prabu Mahesa Sura and Lembu Sura. Subali was able to defeat Mahesa Sura and Lembu Sura. Ladies and gentlemen, please enjoy the show.
Ya, bagus. Kita ini, aku berkekuatan. Biar
Berkencang Pak Pangwaru doyong ali conde sapa sing gawe ulun pun Bathara Narada kang prapta nger jugaren anggonmu tapa nger Subali mangerti nger
Ulun nyuwun tulung boyengen Dewi Tara ana ing regemaning siluman Prabu Maesasura ana ing kraton Guwa Kiskendaya Kulup. Yen wis kasil jeneng kita bakal nampa ganjaran kang luwih. Ya wis, mangkat to Kulup. Andang ditapuk. Aduh Nimas, aduh wong ayu. Bacot ini Bang Hurung, Mas ini Bang Hurung. Orang gede mani roti, aduh Mas modeli. Nimas,
Nimas. Wah, kepanggil Nimasku ya. Nimasku malah, ha? Wus, ojo no. Nimas. Nimas. Iki Nimas Dewi. Waduh, wes. Aku kowe, Soe. Dewi Toro, iki Aduh Nimas. Dewi Toro gak mampu. Oi, Dewi Toro nanti. Golei. Oh, Dewi Toro. Utu. Sopo, wis. Utu. Iki Dewi Toro iki. Oh, lanang, Di Dewi Toro. Saya dodolan kayak siku kayak Dewi Toro kayak. Tak sogok. Ora gelut. Tak sogok. Dewi Toro ucul, Apa. Serius kamu. Dewi Toro hilang. Gula ini tinggi. Sherlock. Gaul ya. Gaul. Oke. Iki bali yang kaya ini. Yang gak mau. Ayo, syukur budal. Ngobrol yang kaya. Gila,
hadirin sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sendratari Topeng Sugriwo Subali. Dan kami persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu tamu kehormatan kami untuk dapat berfoto bersama dengan para penari dalam Sendratari Topeng Sugriwo Subali, persembahan dari Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo. Baik hadirin sekalian, sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sendratari Topeng Sugriwo Subali. Baik Bapak Ibu dan juga hadirin sekalian, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali kami ucapkan selamat sore dan juga selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di Yogyakarta International Airport. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini, perkenalkan saya Vena Bella Arin yang akan menemani Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami ucapkan selamat datang dalam rangkaian acara Gerakan Kasih Ramadan 2022. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, matur nuwun. Dan terlebih dahulu kami juga izinkan untuk dapat menyapa sekaligus mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat beliau selaku Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Direktur Regional ICSP DIY Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Selamat sore Gusti, selamat datang matur nuwun, terima kasih. Kami juga ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati beliau selaku Bupati Kulon Progo Bapak Dr. Andes Sutejo. Terima kasih Bapak matur nuwun. Kami juga ucapkan selamat datang beliau selaku General Manager PT Angkasa Pura I Persero Bandara Internasional Yogyakarta Bapak Agus Pandu Purnama. Terima kasih Bapak matur nuwun. Kami juga ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Bapak Joko Mursito SSN MA. Terima kasih Bapak berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Dan kami juga ucapkan selamat datang kepada beliau yang kami hormati, Deputy Executive Vice President PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 6 Yogyakarta, Ibu Ririn Widyastuti dan tim yang bergabung pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan selamat datang kepada beliau, Direktur Utama Bank BPD DIY, Bapak Santoso Rohmat atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ibu Vera Miarosa dan tim dari Bank BPD DIY. Terima kasih. Dan kami juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Aditya Surya Dinata dan Bapak Hengki Sampati Huang dari Aprindo DIY. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Indro Kimpling Suseno dari beliau selaku Direktur Utama Java Connection. Dan juga kami ucapkan selamat datang perwakilan dari finansialku.com.
Selamat datang kami ucapkan kepada beliau selaku founder dari Bina Berkarya, Mas Satya Bilal. Dan juga yang kami hormati pastinya pada kesempatan kali ini tamu undangan yang berbahagia. Hadir bersama kami di sini salah satu rekan kami yang menjadi representatif dari daerah istimewa Yogyakarta, Putri Indonesia, daerah istimewa Yogyakarta 2022, Kak Erina Gudono. Selamat sore, terima kasih. Dan juga turut menyapa pastinya selamat datang kami ucapkan Pok Darwis Kabupaten Kulon Progo, Bapak Ibu yang bergabung dari UMKM Desa Wisata di Kulon Progo, rekan-rekan mahasiswa finalis Lomba ICSB DIY, serta Bapak Ibu para pendukung acara sekalian, dan juga tentunya seluruh tamu undangan yang berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sekali lagi boleh Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semuanya sore hari ini. Terima kasih. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa gerakan kasih Ramadan tahun ini adalah kegiatan tahun kedua, di mana di tahun 2021 yang lalu telah diselenggarakan di 5 kabupaten dan kota di daerah istimewa Yogyakarta. Dan untuk tahun ini, di tahun 2022 telah terselenggara gerakan kasih Ramadan di kota Yogyakarta pada tanggal 11 April 2022 yang lalu di Lipo Plaza, Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 18 April yang lalu di Sleman, tepatnya di Wonojonggol. Kemudian 20 April di Bantul dan hari ini di Kulon Progo terselenggara di Yogyakarta International Airport dan esok hari akan diselenggarakan di Kabupaten Gunung Kidul. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya rangkaian acara Gerakan Kasih Ramadan. Tentunya diselenggarakan oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bina Berkarya. Bekerja sama dengan Bank BPD DIY, ICSB DIY, Aprindo DIY, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pariwisata Kulon Progo, Angkasa Pura I Bandara Internasional Yogyakarta, PT Kereta Api Indonesia Persero Daob 6 Yogyakarta, Java Connection, Rianti Batik, Jogja Pasaraya, Qhomart, Artugo, dan Rejayo. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang bergabung pada kesempatan kali ini, seluruh tamu undangan yang hadir, dan perlu kami sampaikan juga bahwa pada kesempatan sore hari ini hadir para mahasiswa finalis Lomba ICSB DIY. Kemudian juga Pok Darwis Kabupaten Kulon Progo dan UMKM dari Desa Wisata di Kulon Progo, rekan-rekan media dan juga seluruh pihak yang terlibat demi terselenggaranya rangkaian acara Gerakan Kasih Ramadan pada sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan atas dukungan dan juga kehadiran dari Bapak Ibu sekalian. Hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk dapat memulai rangkaian acara pada kesempatan sore hari ini sejenak kita akan menundukkan kepala, memohon kelancaran rangkaian acara pada kesempatan kali ini, bersyukur atas kesempatan yang boleh kita jumpai di kesempatan kali ini, serta tentunya berharap semua yang hadir senantiasa diberikan kesehatan. Sejenak kita akan memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan menurut agama serta kepercayaan masing-masing berdoa kami persilahkan. Cukup berdoa selesai. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali kegiatan pada kesempatan sore hari ini, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon bangkit berdiri.
Hadirin kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan ikuti bersama kata sambutan yang akan disampaikan oleh beliau yang kami hormati selaku General Manager Angkasa Pura I Bandara Internasional Yogyakarta. Hadirin sekalian, kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Agus Pandu Purnama. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gusti Kanjeng Ratu Bendoro selaku Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sutejo selaku Bupati Kulon Progo, yang saya hormati Deputy Vice President Daop 6 Ibu Ririn, yang saya hormati Pak Mas Kimpling, Direktur Java Connection, serta Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf belum kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, tentunya di suasana Ramadan kita masih dapat diberikan kesehatan berkumpul dalam satu momen yang cukup luar biasa pada hari ini, di mana kita menyelenggarakan suatu gerakan kasih Ramadan yang tadi juga diawali dengan kesenian yang saya juga baru melihat seumur hidup, ternyata bagus sekali kesenian yang ditampilkan. Kami dari PT Angkasa Pura I mengucapkan selamat datang di kawasan Tugu Malioboro, Bandara Internasional Yogyakarta, dan kami sangat menyambut baik atas kegiatan ini karena memang sejak bandara ini dibangun sesungguhnya kebangkitan pariwisata di Yogyakarta ini sudah dimulai. Sehingga insya Allah kalau boleh kami informasikan bahwa mulai minggu ini kami ini sedang melaksanakan satu posko lebaran di mana pemerintah telah memberikan kebijakan kepada seluruh masyarakat untuk bisa mudik. Dan ini barangkali sudah 2 tahun yang lalu kita diberikan kebebasan. Sekarang kesempatan ini tentunya bagi Yogyakarta ini berkah karena baru 2 hari ini kami melihat di jalan raya pun sudah mulai sibuk ataupun padat sekali. Dan sebagai informasi bahwa Bandara Yogyakarta International Airport juga sekarang sudah mulai naik penumpangnya rata-rata di antara 7 sampai 8 ribu. Bahkan kami sudah menerima sejak tanggal 26 nanti ada penerbangan tambahan sebanyak 26 penerbangan, sehingga kalau kami hitung dengan tiket yang terjual rata-rata terisi penuh lebih dari 200 penumpang. Ini kami menghitung lebih dari 12.000 untuk di puncaknya, yaitu tanggal 29 April. Kemudian nanti arus baliknya ada di tanggal 8 Mei. Dan ini merupakan satu kebanggaan barangkali buat kami juga bandara, bahwa di samping bangkitnya pariwisata juga bangkitnya industri aviasi. Kami sangat mendukung bahwa pariwisata ini memang harus bangkit. Yogyakarta ini punya segalanya. Jadi saya doakan mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita bisa menggerakkan ataupun gerakan kasih Ramadan ini bisa menginspirasi untuk kebangkitan pariwisata di DIY khususnya. Demikian barangkali dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus Pandu Purnama atas kata sambutan yang disampaikan. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan ikuti bersama kata sambutan yang akan disampaikan oleh beliau yang kami hormati selaku Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga sekaligus Direktur Regional ICSP DIY. Hadirin sekalian, kita sambut dengan tepuk tangan Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Kami persilahkan, sumangga. Selamat sore, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Momentum mudik atau muleh dilik atau pulang sebentar ke daerah asal yang tahun ini menjadi momen yang
sangat dinantikan setelah 2 tahun penantian Pak Pandu untuk akhirnya di sini rame, ini juga akhirnya ada juga sampai di sini. Dan ini memang karena memang 2 tahun ini sudah sangat lama banyak warga Indonesia yang tidak bisa mudik dikarenakan pandemi. Untuk itu, daerah istimewa Jakarta yang dikenal sebagai daerah destinasi tujuan mudik di hari raya, wajib mempersiapkan sarana dan prasarana menjelang momentum penuh kasih antar keluarga. Melalui gerakan Kasih Ramadan, Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta bersama pelaku sektor pariwisata seperti Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo hari ini, PT KAI, Angkasa Pura, Java Connection sebagai pengelola kawasan Tugu Malioboro di Bandara YIA, Bank BPD, Artugo, Aprindo, Finansialku.com, dan segenap pihak yang telah mendukung pemulihan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bersama menjaga daerah istimewa Yogyakarta siap untuk menjadi destinasi mudik dan kunjungan wisata. Terima kasih kami haturkan kepada Pak Bupati yang sudah berjalan ngabuburit, diajakin oleh Pak Pandu ini keliling. Tentunya juga dari Bank BPD, terima kasih sudah 4 hari berturut-turut keliling terus. Pak Pandu yang sudah memandu kami keliling, ini anak saya sampai hampir pingsan loh Pak tadi. Tentunya dari perwakilan Aprindo, terima kasih sekali. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo, ini mana ini Pak? Oh di sana. Tadi tak pikir mau nongol dari ini tembok ya Pak. Tadi rambutnya kan udah cocok nih untuk nongol dari tembok, ternyata enggak, menghilang di sana. Ada juga dari Finansialku.com, ada rekan-rekan dari Artugo, pengelola kawasan Tugu Malioboro di Bandara YIA. Dan hari ini saya juga ditemani oleh finalis Putri Indonesia yang sudah berhari-hari menemani juga, yang pasti nggak mau foto sama saya di deketan karena sepatunya tinggi dan kakinya panjang, jadi agak jauh aja. Nah, Mbak Erina ini bulan depan akan mewakili DIY di kancah nasional. Monggo nanti rekan-rekan ini banyak yang milenial, banyak cowok-cowok juga di sini. Nanti tentunya harus mensupport Erina. Dan terakhir yang saya banggakan para perwakilan Pok Darwis Kulon Progo yang terus berkarya dengan beragam produk ekonomi kreatif sebagai penggerak bangkitnya ekonomi daerah. Tadi luar biasa sekali pertunjukannya dan sudah kangen melihat pertunjukan-pertunjukan seperti ini. Ya nanti harapannya dalam waktu dekat akan semakin banyak para seniman sudah mendapatkan berkahnya setelah pandemi. Terakhir, bagi momentum baik ini, ayo kita jaga bersama, jangan sampai Yogyakarta sebagai destinasi pariwisata maupun mudik hari raya ternodai dengan berita yang kurang enak bagi wisatawan sehingga mereka tidak nyaman untuk berkunjung. Tentunya kita sebagai tuan rumah harus tentunya menjaga kepercayaan wisatawan dengan menyuguhkan hospitality dan keramah tamahan kita yang terbaik untuk para wisatawan. Sebagai penutup ada sebuah pantun. Orang pariwisata itu harus ada pantun, Pak. Ngabuburit sore enaknya jalan-jalan sambil berwisata ceria. Perginya sambil melihat pemandangan alam di Kulon Progo. Siapa yang sudah rindu untuk mudik di hari raya, jangan lupa beli UMKM khas Kulon Progo. Kalau ke Kulon Progo, nanti saya nggak boleh pulang kalau saya nggak nyebut ini. Sambanggo. Nah,
Nanti kalau saya nggak nyebut itu saya dicegat sama Pak Joko nanti, nggak boleh pulang. Matur nuwun, salam rahayu. Matur nuwun, terima kasih kami ucapkan kepada Gusti Bendoro untuk kata sambutan yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih dan juga pastinya menjadi semangat bagi kita semua untuk menyambut kembali wisatawan datang ke daerah istimewa Yogyakarta. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan ikuti bersama kata sambutan yang akan disampaikan oleh beliau yang kami hormati Bupati Kulon Progo. Hadirin sekalian, kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Dr. Andes Sutejo. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Matur nuwun, tepuk tangan untuk kita semua. Yang terhormat Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Agus Pandu Purnomo, GM Bandara Jia. Yang saya hormati pimpinan Daop 6 PT KAI, Ibu Ririn Widyastuti. Yang kami hormati pimpinan Bank BPD DIY, pimpinan Aprindo DIY, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, dan OPD lain semuanya yang saya hormati, Dinas Koperasi ya, Dinas Koperasi UKM Kulon Progo, dan Bapak Ibu hadirin sekalian semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah atas ridha Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa, pada siang sore hari ini kita masih dikaruniai keselamatan, kesehatan, serta kesempatan sehingga bisa menghadiri acara Gerakan Kasih Ramadan, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dalam menyambut bangkitnya pariwisata istimewa di tempat ini. Kami tadi sejak awal telah menderekkan Gusti Kanjeng Ratu Bendoro sama Pak Pandu untuk meriksani apa-apa yang ada di dalam bandara ini. Jadi bandara ini ternyata selain memberikan layanan pada para passenger baik yang mendarat maupun yang take off, maka ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat, kita saksikan, bahkan juga kita dapatkan. Oleh karena itu, selain untuk melayani transportasi udara, bandara ini bisa dikatakan juga sebagai salah satu destinasi wisata. Sehingga oleh karena itu, pada publik, pada masyarakat luas, tidak perlu ragu-ragu meskipun mungkin tidak akan pergi terbang, boleh silakan berkunjung ke Bandara Jia ini untuk rekreasi, untuk belanja, untuk melihat-lihat dan juga menyaksikan beberapa event-event seni budaya yang secara periodik diselenggarakan di Bandara Jia ini. Tentu ini bagian dari upaya Pak Pandu dan Pak stafnya untuk mempromosikan bandara ini dengan sebaik-baiknya. Pemerintah daerah tentu sangat mendukung dan membantu semuanya ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, memang 2 tahun rasanya berat sekali kita. Segala sesuatu aktivitas sangat tertekan dan kemudian mulai tahun ini, mulai saat ini kita sudah mulai ada kelonggaran-kelonggaran dari pemerintah untuk bisa melakukan berbagai aktivitas ekonomi termasuk dunia pariwisata. Oleh karena itu tidak perlu ragu-ragu, monggo Bapak Ibu sekalian untuk berkunjung ke Kulon Progo. Kami semua melalui Dinas Pariwisata dan para pelaku wisata setelah siap untuk menerima kunjungan Bapak Ibu semuanya. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, event ini sangat penting, acara ini sangat membanggakan dan juga sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Banyak kesalahan kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambanggo. Matur nuwun, moga Bapak Sutejo tetap bersama kami di depan panggung terlebih dahulu Bapak. Kita akan lanjutkan dengan proses selanjutnya. Kita boleh berikan tepuk tangan terlebih dahulu hadirin sekalian. Mohon kesediaan Bapak, kita akan menuju ke prosesi penyerahan cenderamata. Dan kami turut mengundang untuk boleh bergabung dalam prosesi kali ini. Kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Agus Pandu Purnama. Kami juga turut mengundang Bapak Joko Mursito SSN MA.
juga turut mengundang Ibu Ririn Widyastuti. Kami juga mengundang dengan hormat Ibu Vera Bia Rosa. Kami persilahkan dan juga kami mohon kesediaan kepada Kak Erina Gudono untuk dapat berkenan hadir bersama kami di panggung dan turut mengundang dengan hormat untuk dapat menyerahkan cindera mata dan juga plakat yang kami hormati Gusti Kanjeng Ratu Bendoro didampingi oleh Mas Satya Bilal selaku founder Bina Berkarya. Kami persilahkan. Dan sekali lagi hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya ini menjadi suatu momen yang sudah kita nanti-nantikan. Kembali kita bangun sinergi bersama, kembali kita bangun kolaborasi untuk dapat meningkatkan geliat pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Terlebih juga dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo, ini menjadi salah satu investasi baik, menjadi salah satu kesempatan yang baik bagi Yogyakarta untuk dapat memperkenalkan potensi yang dimiliki kepada seluruh masyarakat, kepada wisatawan yang berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta. Dan tentunya juga ini membutuhkan peran dari seluruh masyarakat, Pak Darwis, para pelaku UMKM untuk dapat terus berinovasi dan juga pastinya melahirkan produk-produk terbaik dengan berbagai macam kreasi yang dimiliki, ciri khas yang dimiliki, kesenian yang dimiliki. Ini menjadi suatu potensi yang patut untuk terus kita dukung dan juga kembangkan di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Hadirnya Yogyakarta International Airport ini juga menjadi suatu angin segar bagi Yogyakarta untuk dapat mempermudah akses wisatawan tiba datang di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, dan selanjutnya kami persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Gusti silahkan, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu untuk dapat mengabadikan momen istimewa pada kesempatan sore hari ini. Baik, cukup kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi hadirin sekalian. Mohon Gusti Bendoro dan Ibu Ririn untuk tetap berada bersama kami di panggung. Kami silakan Bapak Ibu yang lainnya untuk dapat kembali ke tempat duduk. Selanjutnya akan diserahkan secara simbolis CSR dari PT Kereta Api Indonesia Persero kepada BPPD DIY yang akan diterima pada kesempatan kali ini oleh Gusti Bendoro. Kami persilahkan kepada Ibu Ririn untuk dapat menyerahkan secara simbolis CSR dari PT Kereta Api Indonesia Persero. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Baik, Ibu Ririn kami silakan kembali dan mohon Gusti Bendoro tetap bersama kami di depan panggung. Selanjutnya kami mengundang terlebih dahulu kepada Ibu Vera Mia Rosa untuk boleh bersama kami bergabung dan akan menyerahkan cindera mata dari Bank BPD DIY yang akan diterima secara simbolis oleh Gusti Bendoro. Kami persilahkan. Baik, wujud sinergi bersama. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Vera. Terima kasih Gusti Bendoro, matur nuwun, kami silakan kembali ke tempat duduk. Dan hadirin sekalian tentunya tidak berhenti di sini saja. Sekali lagi sinergi terus kita bangun, kolaborasi terus kita bangun untuk dapat ambil bagian dalam meningkatkan geliat pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Dan selanjutnya juga menjadi salah satu bentuk sinergi, bentuk kolaborasi kontribusi dari rekan-rekan muda kita yang hari ini juga bergabung hadir. Ini adalah rekan-rekan yang kemarin sempat bergabung, yang kemarin sempat ikut berkompetisi dalam ajang lomba penulisan proposal bisnis Kampus Trainer ICSB DIY dan Bank BPD DIY. Perlu kami sampaikan hadirin sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa lomba penulisan proposal bisnis ini diikuti oleh mahasiswa dari perguruan tinggi di daerah istimewa Yogyakarta. Kurang lebih 70 finalis, 70 proposal kemarin sempat berhasil lolos dan akhirnya masuk ke babak penyisihan dan akhirnya disaring menjadi 10 finalis yang mempresentasikan proposal tersebut di hadapan Dewan Juri. Hari ini 10 finalis hadir dan saat lagi kita akan mengetahui siapa sajakah yang berhasil menjadi juara
dalam lomba penulisan proposal bisnis kali ini. Namun sebelumnya boleh hadirin sekalian, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk 10 finalis yang berhasil memberikan karya terbaiknya dalam perlombaan kali ini. Dan langsung saja kalau begitu, tanpa perlu berlama-lama, terlebih dahulu mohon izin saya akan memanggil 10 finalis kita yang juga sudah bergabung pada kesempatan sore hari ini. Saya mengundang untuk dapat maju ke depan panggung. Finalis kita kami persilahkan ada Dita Trinurjana, kemudian juga Seto Panggale, Lisa Tiara Puspita, Andika Ardiansyah, Dewi Aisyah, Muhammad Khalili Abdul Wahab, kemudian juga Satria Maulana Setyoko, Avandi Fajar Ramadan, Imam Yoga Prayoga, Anissa Melia Rosa Fitriana. Saya persilakan kepada 10 finalis untuk dapat bergabung bersama kami dan sesaat lagi kami akan umumkan siapakah yang berhasil mendapatkan juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga. Baiklah, sekali lagi hadirin sekali kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah. 10 finalis sudah bergabung bersama kami di sini. Rekan-rekan muda yang berhasil memberikan karya terbaiknya dan langsung saja saya akan umumkan terlebih dahulu, mohon izin mewakili Dewan Juri untuk dapat membacakan dari juara yang ketiga. Baik, juara ketiga. Kali ini dengan jenis usaha karya tulisan yang telah dilombakan, ini terkait dengan jenis usaha agrobisnis atau pertanian. Peserta kali ini hadir dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Juara ketiga, selamat Imam Yoga Prayoga. Baik, silakan boleh untuk maju. 2 langkah ke depan, silakan boleh untuk terlebih dahulu menempatkan diri. Dan selanjutnya juara kedua, kali ini hadir dari jenis usaha kria. Lagi-lagi hadir dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Juara kedua, selamat untuk Anissa Melia Rosa Fitriana. Baik, selamat sekali lagi untuk rekan-rekan kita yang luar biasa. Dan sudah tidak sabar kita akan segera mengetahui siapakah juara pertama dalam lomba penulisan proposal bisnis kali ini. Tentunya harapannya ini bisa mendukung sektor pariwisata di Yogyakarta melalui sektor usaha bisnis dari tulisan-tulisan yang telah ditorehkan oleh rekan-rekan muda kita. Dan langsung saja juara pertama kali ini dari jenis usaha kuliner. Hadir dari Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta. Juara pertama selamat Satria Maulana Setyoko. Baik, selamat sekali lagi mengucapkan kepada rekan-rekan yang berhasil menjadi juara. Sekali lagi hadirin sekalian, boleh kita berikan apresiasi tepuk tangan yang paling meriah untuk para juara kita pada kesempatan sore hari ini. Namun sebelumnya terlebih dahulu kami juga akan memberikan apresiasi kepada 7 finalis lainnya yang juga telah berhasil memberikan karya-karya terbaiknya. Mohon kesediaan untuk boleh menyerahkan apresiasi kepada 7 finalis kita. Mengundang dengan hormat Ibu Vera Mia Rosa dari Bank BPD DIY untuk dapat menyerahkan apresiasi kepada 7 finalis yang juga telah berhasil memberikan karya-karya terbaiknya. Kami persilahkan Ibu Vera Rosa. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih, ucapan selamat untuk seluruh partisipan yang telah memberikan tulisan terbaiknya. Dan harapannya juga tidak berhenti di tulisan saja, harapannya apa yang sudah dituliskan ini bisa diaplikasikan untuk kemajuan bidang pariwisata khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, dan pastinya sekali lagi untuk para finalis terus bersemangat. Ini menjadi sebuah awal bagi kita untuk dapat melangkah bersama, berkolaborasi bersama, dan juga pasti memberikan kontribusi terbaik bagi daerah istimewa Yogyakarta.
Baik, terima kasih Ibu Vera Miarosa. Kami mohon Ibu tetap bersama kami di depan panggung terlebih dahulu untuk nanti berfoto bersama. Kami silakan kepada juara pertama, juara kedua dan juga ketiga untuk bisa kembali mendapatkan diri. Dan mengundang dengan hormat mohon kesediaan kepada Gusti Bendoro untuk berkenan memberikan hadiah apresiasi kepada ketiga juara kita. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat juara ketiga dari jenis usaha agrobisnis pertanian. Peserta kita dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Imam Yoga Prayoga. Juara kedua dengan jenis usaha kria. Kembali hadir dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selamat Anissa Amelia Rosa Fitriana. Dan berikutnya kami ucapkan selamat untuk juara pertama dari jenis usaha kuliner. Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta Satria Maulana Setyoko. Baik, selamat kami ucapkan. Mohon berkenan Gusti Bendoro, Ibu Vera dan juga rekan-rekan finalis yang lainnya untuk bisa sedikit maju ke depan. Silahkan untuk menempatkan diri, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Boleh meskipun dibalik masker, berikan senyum terbaiknya ya. Rekan-rekan muda yang semangatnya luar biasa. Kita akan berfoto bersama dalam 3, 2, 1. Baik, sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan dari sekalian. Gusti Bendoro, mohon Gusti untuk tetap bersama kami di panggung. Gusti Bendoro, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang lainnya, rekan-rekan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Selanjutnya secara simbolis akan diserahkan cenderamata dari Artugo yang akan diterima oleh Gusti Bendoro. Kami mengundang perwakilan dari Artugo untuk bisa berkenan bersama kami bergabung di panggung untuk secara simbolis menyerahkan cenderamata pada kesempatan kali ini. Saya persilahkan perwakilan dari Artugo untuk menyerahkan secara simbolis cenderamata yang akan diterima oleh Gusti Bendoro. Kita boleh berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Baik, matur nuwun. Kami silakan kembali Gusti Bendoro, mohon berkenan untuk tetap bergabung bersama kami di sini. Kita akan lanjutkan dengan sesi talk show Gusti. Jadi mohon kesediaan Gusti untuk tetap bersama kami di depan panggung. Monggo silakan Gusti untuk bisa menempatkan diri. Dan hadirin sekalian, kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Kali ini kita akan mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kita akan ngobrol santai dalam talk show yang akan mengangkat tema pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dalam menyambut bangkitnya pariwisata istimewa. Dan bersama kami sudah bergabung beliau Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, Ketua BPPD DIY. Dan kami akan mengundang narasumber kita berikutnya untuk bisa bergabung. Beliau General Manager PT Angkasa Pura I Persero, Bandara Internasional Yogyakarta. Kita boleh sambut dengan tepuk tangan Bapak Agus Pandu Purnama. Monggo Bapak, kami persilahkan. Selanjutnya kami juga turut mengundang untuk bisa bergabung bersama kami di sini. Beliau selaku Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo. Kami persilahkan Bapak Joko Mursito SSN MA. Semoga Bapak kami persilahkan untuk bergabung. Kita berikan tepuk tangan dari sekalian. Dan selanjutnya kami turut mengundang untuk dapat bergabung bersama kami. Beliau selaku pemimpin Desk Kredit Mikro Kecil dan Konsumer Bank BPD DIY. Kita boleh sambut dengan tepuk tangan Ibu Vera Miarosa. Kami persilahkan. Dan selanjutnya kami persilahkan juga untuk bergabung narasumber kita berikutnya. Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 2022. Kita sambut dengan tepuk tangan Erina Gudono. Baik, silahkan. Erina ini salah satu rekan saya dalam satu paguyuban di Mas Diajeng ya. Dan hari ini saya boleh bersama dengan Erina yang nantinya akan mewakili ke kancah nasional dalam ajang pemilihan Putri Indonesia 2022. Baik, sebelumnya hadirin sekalian, sekali lagi sudah bersama kami di sini kelima narasumber kita yang akan mengajak kita ngobrol santai sembari menunggu jam berbuka puasa pastinya. Dan sesuai dengan tema yang kita angkat, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dalam menyambut bangkitnya pariwisata istimewa. Seperti kita ketahui Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan yang luar biasa, bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini ternyata juga memberikan tren yang berbeda.
perubahan tren dalam dunia pariwisata, di mana sejauh ini dari Kementerian Pariwisata juga terus menggadang-gadangkan di mana pariwisata dengan community based tourism ini menjadi salah satu sektor pariwisata yang akan menjadi primadona di tengah kondisi pandemi saat ini. Desa wisata, kemudian juga tempat-tempat wisata di alam terbuka, ini diharapkan menjadi salah satu sektor yang mampu kembali meningkatkan geliat pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Kira-kira seperti apakah upaya yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak untuk dapat merealisasikan harapan hal tersebut dan kira-kira bagaimana kita bisa ambil bagian di dalamnya? Saya akan terlebih dahulu menyapa pada kesempatan kali ini. Kembali saya ingin menyapa Gusti Bendoro yang juga sudah mengawal perjalanan sekian lamanya. Gusti apa kabar? Sehat Gusti? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Semangat selalu nggih Gusti? Selalu dong. Selalu bersemangat. Ya, Gusti, ini sebelum kita berbincang lebih jauh lagi soal community based tourism Gusti. Mungkin boleh kita tahu Gusti bahwa memang di Yogyakarta ini punya banyak sekali potensi pariwisata. Dan kalau boleh kita bilang ini Yogyakarta sudah kembali bangkit, kembali pulih setelah kemarin sempat mungkin lesu akibat pandemi COVID-19. Dan pastinya juga kalau kita melihat dengan sebentar lagi kita akan menjumpai libur lebaran. Ini menjadi satu momen yang juga harapannya bisa kembali meningkatkan geliat pariwisata di Jogja. Gusti, kira-kira apa saja sih yang harus disiapkan oleh para stakeholder pariwisata agar momen libur lebaran ini menjadi momen yang bisa meningkatkan geliat pariwisata tanpa mengesampingkan adanya mengesampingkan perhatian kita terhadap pandemi COVID-19 yang masih kita hadapi saat ini Gusti. Kira-kira apa yang harus disiapkan Gusti? Memang dari beberapa pemegang kebijakan itu memang sudah rapat dari jauh-jauh hari sebelum hari ini gitu ya. Sudah beberapa minggu yang lalu sudah dibahas untuk rapat dan lain sebagainya. Nah, yang paling utama adalah bagaimana health and safety itu, kepercayaan tentang health and safety bagi wisatawan itu dijaga. Nah, kalau lihat beberapa waktu yang lalu, kalau salah hari Minggu kemarin itu, di Malioboro sudah ada posko pengaduan untuk wisatawan. Jadi itu yang terutama yang paling penting, supaya wisatawan itu tahu kemana mereka mengadu. Jadi kalau ada sesuatu negatif yang terjadi di Jogja, jangan mengadu ke media sosial ya, karena memang sudah ada sarana pengaduan di pusat-pusat seperti di airport sudah ada, lalu di Malioboro ada, jadi di objek destinasi utama di Jogja itu sudah disediakan posko pengaduan dan tentu ini juga posko untuk pengamanan, untuk kalau misalnya ada tentang kesehatan, ada kejahatan dan lain sebagainya, itu menjadi posko terpadu untuk semuanya. Jadi ini harapannya nanti tidak hanya untuk lebaran saja, tapi untuk seterusnya juga ada begitu. Oke, baik Gusti, artinya sudah disiapkan wadah untuk menampung masukan dari para wisatawan Gusti ya. Harapannya disampaikannya ke orang yang tepat, tidak hanya mungkin digembar-gembarkan di media sosial saja Gusti, begitu nggih? Baik. Karena memang yang utama itu adalah health and safety kan. Health and safety. Kan? Kalau dari segi kesehatan di pusat kota, di Malioboro dan teman-teman di destinasi dan lain sebagainya sudah di briefing semua untuk tetap bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan itu tentu ya. Tapi tambahannya adalah posko pengaduan tadi. Oke, posko pengaduan ini harapannya menjadi wadah bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan suara. Barangkali ada masukan-masukan juga bisa disampaikan Gusti nggih? Betul, ini kan untuk kemajuan kita semua. Betul, baik, setuju Gusti. Baik, Gusti, kalau kita kembali sedikit masuk ke topik kita hari ini, yakni community based tourism. Dimana kalau sempat juga disampaikan bahwa Gusti sudah menyampaikan di mana mengangkat potensi masyarakat, culture yang ada di dalamnya, kehidupan masyarakat tersebut ini menjadi satu ciri pariwisata yang menarik. Yang mungkin juga tidak dimiliki oleh tempat lain begitu Gusti nggih. Nah, kira-kira Gusti dengan melihat pengembangan pariwisata di Yogyakarta yang kalau kita lihat juga ada kurang lebih kalau tidak salah 140 desa wisata yang sudah sangat luar biasa, punya potensi masing-masing, punya keunikan masing-masing. Kira-kira ke depannya nanti Gusti seperti apakah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang perlu dilakukan di Yogyakarta Gusti? Siap. Nah, 3 minggu yang lalu saya dari Badan Promosi sudah menandatangani kesepakatan bersinergi
dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kota, dengan para bupati, wali kota, kepolisian, Dinas Perhubungan, semuanya stakeholders sampai gubernur untuk sepakat akan satu visi, yaitu adalah Responsible Cultural Tourism Destination, di mana Jogja dalam setiap pengembangannya harus mulai memikirkan bagaimana pariwisata kita ini nyaman bagi wisatawan, tapi juga meningkatkan kualitas dari masyarakat Jogja sendiri. Sehingga maka gubernur pun akhirnya mendorong juga sepenuh 100% untuk pengembangan community based tourism atau memang seperti desa wisata, kampung wisata dan lain sebagainya. Dikarenakan memang desa wisata ini istilahnya begini, 100.000 kalau dibelanjakan ke desa wisata, maka itu 100.000 semuanya habis untuk masyarakat di sekitar situ. Tetapi kalau 100.000 kita bawa ke sebuah destinasi milik swasta, tentunya hanya sedikit yang akan dinikmati oleh warga situ sendiri. Sisanya kembali kepada investor tentunya. Nah, harapannya Jogja lebih memiliki desa wisata dan kampung wisata yang makin banyak dikenal nasional. Tidak dipungkiri Jogja luar biasa. Kita punya desa wisata Ngelanggeran yang sudah dapat award the best tourism destination untuk desa wisata dari UNWTO gitu ya. Kita punya Breksi, kita punya begitu banyak desa wisata yang sudah tembus sampai nasional bahkan internasional. Nah, harapannya ini makin banyak lagi desa wisata dan kampung wisata yang bisa seperti ini, tentunya dengan peraturan gubernur yang baru, satu Pok Darwis, satu kelurahan, harapannya ini bisa segera cepat mendorong perkembangan destinasi di desa. Begitu. Oke, baik matur nuwun Gusti. Artinya kita optimis Gusti ya, dengan potensi yang dimiliki oleh desa wisata di Jogja ini bisa terus didorong semakin maksimal lagi. Betul, Jogja nggak pernah tidur kalau untuk pariwisata. Baik, matur nuwun Gusti, terima kasih banyak. Dan saya akan beralih terlebih dahulu kali ini ke Bapak Agus Pandu Purnama. Bapak, ini tadi kita sudah melihat bagaimana ternyata Yogyakarta punya banyak potensi, terlebih melihat potensi yang dimiliki oleh desa wisata. Sebelum ke situ Pak Pandu, kita ini akan segera memasuki momen libur lebaran, yang kalau boleh kita bilang ini juga menjadi angin segar bagi Jogja. Wisatawan banyak yang mudik ya Pak, artinya para wisata juga akan semakin banyak dikunjungi. Ini mungkin juga menjadi salah satu tantangan untuk PT Angkasa Pura I Persero, khususnya di Bandara Jia dan juga di Sucipto dalam mengakomodir perjalanan dari para wisatawan. Sejauh ini Bapak, bagaimana persiapan dilakukan dan bagaimana mengantisipasi lonjakan penumpang di arus mudik libur lebaran kali ini Pak? Monggo silakan. Baik, terima kasih. Jadi memang beberapa saat Bapak Presiden kan menyampaikan kebijakannya untuk masyarakat Indonesia bisa mudik dan bahkan beliau menyampaikan hampir 75 juta ada pergerakan masyarakat untuk melakukan mudik. Nah tentunya sentralnya itu pasti di Jawa untuk mudik lebaran. Nah, sehingga kami memprediksi masyarakat yang akan bepergian ke Yogyakarta melalui moda transportasi darat, laut, darat dan udara tentunya ini akan banyak sekali. Nah kami mengantisipasi memang ada lonjakan penumpang sekitar 126%. Khususnya nanti ada di tanggal 28-29 April ini. Nah bagaimana antisipasinya? Tentunya memang kami jauh-jauh sudah mencatat ataupun mempersiapkan terkait dengan fasilitasnya, kemudian juga petugas dan lain-lain ini sudah kami siapkan. Bahkan dengan kebijakan bahwa penumpang itu harus booster, kami juga sudah menyiapkan vaksin gratis di sini dengan sentra vaksinnya melalui kantor kesehatan pelabuhan, dan ini merupakan kesiapan kami Angkasa Pura I. Bahkan hari ini kami juga sudah ada posko lebaran di mana ada petugas-petugas khusus yang akan memonitor seluruh pergerakan pengguna jasa di bandara ini. Dan insya Allah kami ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa pengguna jasa bandara ini akan aman, nyaman, dan sehat. Artinya sehat ini kami juga meyakinkan bahwa mereka memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Saya kira kita akan support dan siap untuk
Baik, terima kasih Bapak Agus Pandu Purnama, artinya juga dari PT Angkasa Pura I Persero terus mendukung upaya pemerintah ya Pak ya. Dengan adanya juga vaksinasi booster, harapannya bisa mendukung perjalanan pariwisata di daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, terima kasih Pak Agus Pandu, saya izin beralih terlebih dahulu. Kali ini saya akan ke Pak Joko Mursito. Nggih. Bapak, kalau kita melihat tadi di awal kita memulai acara potensi kesenian luar biasa dari Kabupaten Kulon Progo. Dan tidak bisa kita pungkiri, tidak hanya potensi pariwisata kesenian saja, tapi Kulon Progo juga punya wisata budaya yang luar biasa Pak, wisata alam, pertanian dan lain sebagainya. Kira-kira Pak Joko Mursito, bagaimana Bapak memberikan atau menyampaikan edukasi kepada masyarakat untuk bisa ambil bagian dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo, dan sejauh ini bagaimana Pak bisa terus menumbuhkan semangat pengembangan industri pariwisata yang indah, berkelanjutan dan juga bertanggung jawab. Monggo Bapak silakan. Jadi kami ini bekerja kan diawali dengan menata regulasinya dulu ya. Jadi di tahun 2021 kami sudah mereview Riparda. Jadi visi Riparda kami adalah pariwisata kolaboratif, berbasis budaya, berkelanjutan dan berkelas dunia. Nah, untuk memahami visi kami, ini secara sederhana seperti gudeg yang dikemas dengan kaleng atau seperti spaghetti yang dibungkus dengan daun pisang. Artinya sejauh manapun kita melangkah, akar budaya tradisi ini yang tetap kita pertahankan. Dan kita harus menginternasional gitu kira-kira. Lalu apa yang kita lihat tadi, pertunjukan Sugriwo Subali yang kita kemas dengan identitas baru Sendra Tari Topeng, ya karena kenapa pakai topeng itu karena pertimbangannya satu, Kiskendho adalah salah satu destinasi wisata yang berada di kawasan Girimulyo dan Girimulyo mempunyai kesenian unggulan wayang topeng. Yang kedua, topeng ini bisa menggantikan fungsi masker. Jadi kalau sudah dandan ayu-ayu, cantik-cantik kok terus dimaskeri kan eman-eman gitu. Jadi pakai topeng untuk menggantikan masker. Yang ketiga, untuk menekan biaya produksi. Jadi kalau ini pentas, itu mengurangi biaya make up. Ya, jadi lebih murah. Yang keempat, bayangan kami nanti tiba-tiba ada wisatawan 2 bis datang ke Kiskendho, pengen nonton pertunjukan, nggak usah lama-lama menunggu. 10 menit mereka ganti baju, pakai topeng, siap. Artinya secara waktu persiapannya makin cepat. Ringkes nggak Pak? Ya, dan yang terakhir yang kami sering mendapat kesulitan itu mencari tokoh Dewi Toro yang cantik seperti di wayang. Nah kalau ini nggak usah nyari yang cantik, waton perempuan terus dikasih topeng ya selesai. Nah ini bagian dari bagaimana kita mengadaptasi situasi pandemi dengan kearifan lokal yang ada. Kemudian juga kita lihat desa-desa wisata atas izin dan arahan bimbingan Gusti Bendoro, ini kami menggelar pameran ekraf desa wisata. Jadi basisnya ekraf-ekraf yang dikembangkan oleh desa wisata karena pemberdayaan masyarakat ini saat ini sedang tren untuk pengembangan pariwisata ya. Jadi wisata desa dan desa wisata. Saya kira ini Gusti Bendoro ngelotok ini untuk yang community based tourism ini, sehingga kami dorong masyarakat ini, Pak Bupati juga kagungan program namanya Sambanggo, Sambang Kulon Progo, ini untuk nyambangi destinasi-destinasi wisata yang ada di Kulon Progo ini dengan padat karya bedah wisata. Jadi masyarakat yang kepingin membuat destinasi wisata baru atau yang kepingin mengupgrade kembali destinasi wisatanya oleh Pak Bupati didekati dengan program Sambanggo, Sambang Kulon Progo itu. Dan Sambanggo adalah pariwisata yang didekatkan dengan nilai-nilai budaya, yakni sambang ini tilik, jadi menengok atau menjenguk, seperti halnya orang sakit, karena pariwisata kita sedang sakit, maka kita tidak bisa mengajak untuk pelesiran, untuk bertamasa, kita nyambangi itu nggak boleh lama-lama, nggak boleh berjubel-jubel, kalau ke rumah sakit itu kan sedikit-sedikit tapi gantian gitu, ya, gitu filosofinya begitu, sehingga ke Glagah sebentar terus pindah ke Sermo, pindah ke Linggo, itu kira-kira, sehingga dalam sehari kita dapat kunjungannya banyak sekali. Itu. Ya,
Yang penting begitu ngunjungin itu bawa sesuatu gitu kan. Kalau rumah sakit kan gitu toh Pak, Nggih. bawa buah gitu kan. Kalau ini nilai destinasi di sini bawa uang Bawa gitu ya. uang. Nggih, Ditinggal betul. sini gitu toh Pak. Leres. Oh, oleh-oleh Gusti nggih dari situ nggih. Iya. Jadi baik matur nuwun, terima kasih banyak Pak Joko. Artinya juga sudah banyak sekali upaya yang dilakukan ya Pak ya untuk mendukung potensi pariwisata di Kabupaten Kulon Progo, dan juga tadi salah satu spirit Sambangga Pak tadi nggih. Ini harapannya juga menjadi salah satu hal yang terus membekas di hati wisatawan untuk terus menyambangi Kulon Progo, Tilik Kulon Progo. Matur nuwun, terima kasih Pak Joko. Saya akan beralih ke Ibu Vera Miaroso terlebih dahulu. Bu Vera, kalau kita melihat juga berbagai macam upaya yang dilakukan pemerintah, sinergi berbagai pihak untuk mendukung potensi pariwisata, ini juga tidak terlepas dari perencanaan bisnis ya Bu Vera. Nah, kira-kira Bu Vera bagaimanakah sejauh ini BPDDIY ambil bagian mensupport terhadap aktivitas pariwisata, terlebih juga melalui kegiatan dilakukan oleh Pok Darwis, BUMDes dan sebagainya. Apakah ada program dari Bank BPDDIY Bu Vera yang mengakomodir kebutuhan Pok Darwis dan juga BUMDes? Kalau ada, dokumen legal apa Bu Vera yang dibutuhkan? Monggo silakan. Baik, terima kasih. BPD pasti sangat komitmen dan concern untuk turut memajukan wisata di DIY. Dan juga memang sektor jasa wisata ini merupakan salah satu unggulan dari sektor-sektor yang dibiayai oleh Bank BPD DIY dalam bentuk kredit, dan sekarang ini juga masih banyak program kredit murah karena masih berkelanjutan dari posisi pandemi kemarin. Banyak sekali ya pemerintah menyalurkan subsidi bunga melalui Bank BPD DIY. Dan dari kondisi pandemi kemarin juga kita bisa ambil hikmahnya bahwa BPD DIY juga dituntut untuk bisa ikut mendorong atau mengakselerasi kesadaran masyarakat untuk berdigital, untuk bertransaksi digital. Beberapa lokasi yang sudah kita digitalisasikan, kalau di Kulon Progo itu diantaranya adalah di kawasan Bukit Menoreh, Nanggulan, lalu ada di Suroloyo, Kopi Suroloyo, lalu di Pantai Gelagah, dan untuk seluruh wilayah DIY hampir semua TPR atau tempat retribusi itu sudah cashless dengan menggunakan aplikasi QRIS. Hampir semuanya, tinggal tergantung petugasnya memang harus sering-sering greteh, kita harus melakukan edukasi kepada petugasnya. Masih ada satu dua yang malah QRIS-nya diumpetin itu masih ada Mbak. Nah itu yang kita bertanggung jawab untuk terus menerus telaten untuk mengedukasi. Karena banyak sekali manfaat dari cashless ini ya. Itu di bidang transaksi non tunai. Itu pun juga kami juga menghimbau para UKM khususnya penggiat wisata di kawasan-kawasan wisata, monggo terus melek teknologi. Karena apa? Karena memang ke depannya itu sekarang wisatawan itu trennya adalah tidak membawa uang dalam jumlah banyak di dompet, tapi cukup membawa HP. Ini sudah lebih dari dompet. Nah, pasti wisatawan akan lebih memilih pedagang-pedagang yang sudah berQRIS kalau mereka tidak siap dengan uang tunai. Nah, kami himbau untuk para UKM, monggo manfaatkan untuk fasilitas QRIS. Kalau ada yang lain untuk pendanaan, kita untuk BUMDes dan Pok Darwis itu sangat bisa kita fasilitasi dengan kredit kita Mbak. Kredit yang bunga ringan ya seperti KUR dan PD ya. Itu diantaranya itu Mbak. Baik, artinya juga Bank BPDDIY selalu support ya Bu Vera untuk kegiatan kepariwisataan, termasuk juga tadi dengan campaign cashless dan juga terkait dengan pendanaan bagi Pok Darwis juga BUMDes. Begitu nggih Bu Vera? Betul, hari ini tadi juga di Gunung Kidul di daerah Tepus itu juga baru di launching kerjasama dengan BUMDes di daerah Tepus di kawasan pantai Gunung Kidul. Iya. Baik, matur nuwun Bu Vera, terima kasih. Semoga semakin banyak sinergi yang terjalin di depannya nanti Bu. Baik, terima kasih Bu Vera. Saya beralih ke rekan saya Erina Gudono yang sudah juga bergabung sore hari ini. Erina sehat, semangat. Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Gimana persiapannya menuju pemilihan Putri Indonesia 2022? Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa, padat. Padat ya, semoga nanti tetap jaga kesehatan walaupun harus banyak aktivitas yang dilewati. Erina, ini sebagai
representatif dari daerah istimewa Yogyakarta yang juga nanti akan memperkenalkan pariwisata Jogja keluar ke masyarakat di luar sana. Kira-kira dari seorang Erina, apa sih yang mau disampaikan mengenai pariwisata dan juga ekonomi kreatif di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya nanti pada saat prosesi pemilihan Putri Indonesia 2022, Erina? Oke, terima kasih Arin, ya sewu Gusti Bapak dan Ibu. Jadi sebetulnya kalau saya sendiri kebetulan kan kita berdua berangkat dari duta daerah, duta wisata dari Dimas Diajeng. Di mana kita tahu sendiri bahwa daerah istimewa Yogyakarta itu sangat-sangat kaya. Terutama di community based tourism. Ada ratusan desa wisata, kampung wisata yang itu sendiri mungkin belum semua terekspos di skala nasional. Jadi hal itu juga yang mau saya bawa di kompetisi Putri Indonesia Nasional, bahwa Yogyakarta itu pariwisatanya nggak cuma itu saja, walaupun sebetulnya dari segi pariwisata kita sudah cukup unggul, tapi sebetulnya masih banyak sekali yang bisa digali, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan ketika datang ke Yogyakarta. Wisatawan bisa ke desa-desa wisata di Sleman, di Kulon Progo, di Gunung Kidul, kemudian kampung wisata juga semua bagus-bagus, dan itu yang berusaha saya bawa itu di kompetisi nasional. Bukan hanya itu, nanti juga ada pertunjukan-pertunjukan bakat, saya juga belajar banyak dari ahli-ahli budaya di beberapa desa wisata. Jadi itu juga berusaha saya bawa supaya nanti masyarakat lebih aware, desa wisata di daerah istimewa Yogyakarta lebih terekspos. Apalagi juga desa wisata di Yogyakarta itu bukan ecek-ecek lah hitungannya, udah banyak sekali memenangkan penghargaan yang levelnya internasional seperti itu. Oke, artinya kembali menunjukkan kepada masyarakat Jogja tuh masih punya banyak hidden gem ya, Erina? Hidden gem. Hidden gem, kita punya banyak sekali hidden gem, jadi silakan dieksplor semaksimal mungkin begitu ya. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih Erina, semoga sukses nanti ya. Bulan apa pemilihannya? Terima kasih, kebetulan bulan Mei, finalnya tanggal 27 Mei. Sekaligus saya mungkin minta doa dan dukungannya ya Arin. Mungkin kepada seluruh masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, masyarakat Kulon Progo, mohon doa dan dukungannya untuk saya Erina Gudono maju dalam perlombaan Putri Indonesia Nasional 2022 sebagai representasi daerah istimewa Yogyakarta. Baik, kita doakan pastinya ya Erina, semoga bisa memberikan yang terbaik dan mengharumkan nama Jogja di kancah nasional nanti. Semangat, sukses selalu untuk Erina ya. Baik, dan singkat saja mungkin karena waktu kita terbatas, untuk menutup perbincangan kita kali ini saya boleh sejenak dari Pak Agus Pandu Purnama, harapan kedepannya apa Bapak untuk pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta? Singkat saja Bapak, silahkan. Ya tentunya terus maju dan berkembang karena memang potensi itu sudah ada. Hanya memang butuh komitmen seluruh masyarakat. Jadi tidak hanya komunitas pariwisata tapi seluruh stakeholder untuk berkomitmen memajukan pariwisata di DIY. Oke, baik Matur nuwun, terima kasih Pak Agus Pandu Purnama. Sinergi ya Pak, perlu kita bangun bersama. Semua punya peran untuk mengembangkan pariwisata di Yogyakarta. Terima kasih Pak Agus Pandu Purnama. Dari Pak Joko Mursito, Bapak singkat saja monggo silakan harapan kedepannya seperti apa? Terima kasih. Jadi kami merasa percaya diri karena Pak Bupati sudah kagungan namanya Nusobroto. Nusobroto itu Manunggal Sedya Broyo Pariwisata adalah sebuah konsep kolaborasi antar berbagai urusan, berbagai kepentingan, berbagai OPD dan stakeholder untuk memajukan pariwisata di Kulon Progo. Matur nuwun, terima kasih Pak Joko Mursito. Kita semangat terus untuk memajukan pariwisata di Kulon Progo khususnya dan juga di daerah istimewa Yogyakarta. Ibu Vera Mia Rosa, silakan monggo harapannya seperti apa? Ya, tentunya dari Bank BPDDI akan terus komit dan akan terus concern untuk mendukung pengembangan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kita juga sangat optimis bahwa Jogja itu akan merupakan salah satu atau malah 3 besar destinasi terbaik di Indonesia. Saya sangat optimis itu. Dan untuk Pokdarwis, untuk BUMDes yang mungkin belum terlalu kenal BPD, monggo jangan segan-segan untuk berhubungan dengan kami yang kita tersebar di seluruh wilayah ya, di seluruh DIY, untuk bertanya-tanya apa sih program yang bisa disupport oleh Bank BPDDY untuk memajukan Pokdarwis maupun BUMDes yang itu bergerak di sektor wisata. Mungkin itu saja. Ya, baik, matur nuwun, terima kasih Bu Vera. Bank BPDDY siap mensupport kegiatan pariwisata di Yogyakarta, nggih Bu. Matur nuwun, terima kasih. Dari Erina mungkin harapannya seperti apa? Terima kasih Arin. Kalau dari saya pribadi harapannya adalah semoga nanti
di Putri Nasional maupun seterusnya, saya bisa memberikan yang terbaik untuk daerah istimewa Yogyakarta, untuk seluruh kabupaten, kota di daerah istimewa Yogyakarta, bisa membawa pariwisata daerah istimewa Yogyakarta dengan baik, memberikan awareness lebih tinggi, mengekspos desa wisata, kampung wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, dan memberikan prestasi tertinggi untuk daerah istimewa Yogyakarta. Amin. Terima kasih Erina. Dari Gusti Bendoro, monggo silakan Gusti harapan kedepannya untuk pariwisata di Jogja, khususnya untuk community based tourism, monggo silakan Gusti. Ya, harapannya memang desa wisata dan kampung wisata ini menjadi ujung tombak pariwisata di daerah istimewa Jakarta, karena dengan desa wisata dan kampung wisata ini kehidupan masyarakat pun meningkat, karena merekalah yang menjadi representatif bagi responsible tourism. Bagaimana pariwisata di Jogja, pariwisata yang bertanggung jawab atas alam dan juga budaya. Saya rasa itu. Dan jangan lupa untuk wisatawan yang di sini, monggo download Visiting Jogja. Ya, baik, terima kasih matur nuwun Gusti. Kita boleh berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Jangan lupa download Visiting Jogja dan pastinya bersama-sama bagaimana kita bisa mewujudkan responsible cultural destination tourism dan juga menjadi tanggung jawab bagi kita semuanya untuk bisa mewujudkan Yogyakarta dengan pariwisata yang luar biasa, sinergi kolaborasi terus kita bangun untuk meningkatkan geliat pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih Erina, terima kasih matur nuwun Gusti Bendoro, Pak Agus Purnama, terima kasih Pak Joko, terima kasih Bu Vera matur nuwun, terima kasih banyak. Dan sekali lagi hadirin sekalian kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelima narasumber kita yang sudah membagikan banyak sharingnya pada kesempatan kali ini. Dan selanjutnya kami persilahkan nantinya kepada Bapak Ibu untuk boleh sejenak nanti bersama dengan rekan-rekan media untuk sesi doorstop. Dan juga kami persilahkan nantinya untuk dapat mengunjungi langsung pameran UMKM yang ada di Yogyakarta International Airport. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Dan kami persilahkan Bapak Ibu untuk dapat kembali ke tempat duduk. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun, terima kasih banyak. Erina terima kasih, Gusti Bendoro matur nuwun, Pak Pandu, Bu Vera, Pak Joko terima kasih banyak untuk sinergi yang boleh kita bangun bersama. Dan hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, dengan demikian dengan berakhirnya talk show diskusi kali ini sekaligus juga menjadi sesi akhir dalam rangkaian acara Gerakan Kasih Ramadan 2022. Sekali lagi bersama-sama mari kita bangun sinergi, bersama-sama kita berikan kontribusi yang terbaik untuk pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Bukan hanya pemerintah saja, bukan hanya dari dinas terkait saja, tapi kita semua bisa ambil bagian untuk kembali meningkatkan geliat pariwisata di Yogyakarta. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi. Dan silakan sekali lagi kami ucapkan hadirin sekalian terima kasih untuk kebersamaan kita kali ini. Matur nuwun sudah berkenan hadir di kesempatan sore hari ini dan juga pastinya terima kasih untuk seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya rangkaian acara Gerakan Kasih Ramadan 2022. Kami persilahkan untuk melanjutkan dengan sesi doorstop dan berikutnya kami persilahkan untuk dapat Bapak Ibu berkenan mengunjungi UMKM yang ada di Bandara Yogyakarta International Airport. Ada banyak sektor UMKM dari desa-desa wisata di Kulon Progo, silakan monggo untuk dikunjungi dan silakan untuk diborong sebanyak-banyaknya. Kalau begitu akhir kata saya Fenabella Arin pamit undur diri. Matur nuwun, terima kasih untuk kebersamaan kita kali ini. Selamat sore, sukses selalu untuk pariwisata di Yogyakarta. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.